Shalom Bu Laura dan teman-teman yang saya sayangi. Saya Brigita Adira Putri Adira dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membuat video ujian praktek mata pelajaran agama, yaitu beribadah. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat siang Bu Laura dan teman-teman. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek dengan melakukan ibadah. Untuk itu semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran pada hari ini. Mujizat Tuhan tidak pernah gagal. Yang kesusahan dibuatnya mudah, yang sakit disembuhkan. Begitu juga saat mengalami kepanikan. Dan Tuhan pasti akan membuat hikmat untuk ketenangan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, berikanlah kelancaran dan ketenangan dalam melakukan ujian praktek pada hari ini. Berkatilah semoga selalu dalam lindunganmu dan senantiasa dari awal hingga akhir. Dengan pengantaranmu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kesatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya. Bukankah manusia harus berkumpul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku, diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah bilakah aku akan bangun. Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Efesus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam surat Paulus pada jemaat di Efesus, kita diingatkan bahwa kuasa Tuhan sangat besar. Ujian dalam hidup bukanlah untuk menyengsarakan kita, melainkan memberi pengharapan dalam panggilannya. Seperti yang tertulis, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Laura, teman-teman, pada khotbah kali ini saya akan membahas apa itu kesusahan. Semua orang pasti memiliki kesusahan. Semua orang pasti punya kesusahan, baik kecil maupun besar. Untuk itu kita harus menyikapinya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Yaitu dengan selalu mengandalkan Tuhan. Di mana Tuhan selalu membantu kita, selalu memperhatikan kita, baik kita kesusahan maupun saat kita senang. Kadangkala kita lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Tuhan Yesus tidak pernah marah. Tuhan Yesus tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita. Kadangkala kita juga selalu membuat kesal Tuhan,
tetapi Tuhan tidak pernah marah. Nah, untuk itu banyak di zaman sekarang, banyak sekali anak-anak muda, contohnya seperti saya juga, selalu mementingkan dirinya sendiri atau bisa disebut egois. Dimana sebenarnya egois ini tidak boleh, karena Tuhan tidak suka akan perbuatan jahat seperti itu. Untuk itu, saat kita kesusahan, boleh kita minta bantuan kepada teman, saudara, atau orang tua, atau orang yang kita sayang. Tapi jangan lupa juga untuk selalu ingat sama Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu pertama kali membantu kita, menolong kita, mengambil kita dari kesusahan, dan apapun itu yang terjadi. Berkat Tuhan menyertai kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bagi gereja, semoga gereja selalu memberikan tempat terbuka bagi semua orang di dunia. Dan semoga orang yang kurang memperhatikan adanya kehadiran Tuhan, mereka senantiasa untuk mau berubah dan menyadari adanya Tuhan yang selalu menunggu kita untuk berubah dan menerima Dia kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, semoga SMA Negeri 3 Kota Mojokerto selalu memberikan tempat yang nyaman bagi siswa dan siswinya untuk selalu aman dalam kegiatan belajar dan mengajar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelas 12, semoga di kelas 12 tahun ini menjadi tahun yang terbaik bagi semua murid di kelas 12 ini, agar mereka juga bisa melanjutkan pendidikannya saat setelah lulus di kelas 12 ini di masa yang lebih tinggi dan dewasa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi guru dan orang tua, semoga para guru dan orang tua senantiasa selalu mendukung, menyemangati seperti orang tua sendiri, terutama para guru, agar kita semua selalu merasa nyaman seperti orang tua yang selalu melindungi kita dan menjaga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri sendiri, semoga diri sendiri selalu sabar, tabah dalam menghadapi apapun itu, besar maupun kecil, dan semoga selalu menerima diri sendiri walaupun orang lain tidak menyukai kita apapun itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ujian praktik agama Katolik pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kelancaran hingga sampai saat ini juga. Ini juga semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkat-Mu yang sangat melimpah sehingga lancar dan tidak ada kendala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, sekarang dan selamanya. Pergilah, kita semua diutus. Amin.